Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, tahukah kamu bahwa Indonesia adalah negara maritim? Apa maknanya? Mari kita cari tahu. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas lautan lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan yang subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Dari teks yang telah kita baca tadi, dapat kita tentukan pikiran utama dan informasi penting dari masing-masing paragraf, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan membuat ringkasan berdasarkan bacaan tadi, yaitu Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Namun sebelum itu, perhatikan penjelasan berikut tentang langkah-langkah dalam membuat ringkasan bacaan non-fiksi. Langkah-langkah membuat ringkasan. 1. Membaca teks bacaan dengan seksama. 2. Mencatat pikiran utama dan informasi penting dari setiap paragraf dalam bacaan tersebut. 3. Menyusun pikiran utama dan informasi penting menjadi sebuah paragraf menggunakan bahasa sendiri. 4. Memperhatikan penggunaan tanda baca dan huruf kapital yang tepat, serta penggunaan kata-kata baku dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Sekarang, coba kalian buat ringkasan dari bacaan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris dengan memanfaatkan pikiran utama dan informasi penting pada tabel yang sudah kita buat tadi. Kalian dapat membuat ringkasan dari bacaan tersebut seperti berikut ini. Indonesia mempunyai kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, Indonesia berdasarkan kondisi geografisnya juga merupakan negara agraris. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Anak-anak sahabat SD, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang peta. Tahukah kamu, dengan menggunakan peta, kita dapat mengetahui kondisi geografis suatu wilayah termasuk kenampakan alamnya. Dengan mengetahui kenampakan alamnya, kita juga bisa mengetahui potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencaharian penduduk yang ada di sekitar wilayah tersebut. Bagaimana caranya? Caranya dengan memperhatikan tata warna dan simbol pada peta. Perhatikan penjelasan berikut tentang tata warna dan simbol peta. Tata warna peta. Warna-warna pada peta umum akan selalu sama. Biasanya terdiri dari warna biru, hijau, kuning, coklat, dan putih. Alasannya karena peta memiliki aturan atau kaidah dalam penggambarannya. Hal itu dilakukan agar apa yang disajikan atau digambarkan peta menjadi semirip mungkin dengan keadaan aslinya. Namun, pada peta tematik, penggunaan warna bisa berbeda sesuai keinginan si pembuat. Berikut ini warna-warna dalam peta umum. Warna hijau menunjukkan dataran rendah, 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Warna kuning menunjukkan dataran tinggi, 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Warna coklat menunjukkan daerah pegunungan. Warna coklat dibedakan menjadi 1. Coklat muda, 500 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Coklat, 1500 sampai 4000 meter di atas permukaan laut. Coklat berbintik hitam, 4000 sampai 6000 meter di atas permukaan laut. Coklat kehitam-hitaman, di atas 6000 meter di atas permukaan laut. Warna putih menunjukkan daerah yang tertutup salju. Warna biru menunjukkan daerah perairan, laut, danau, sungai, dan sebagainya. Warna biru pada peta dibedakan ketajamannya, biru muda dan biru tua, untuk membedakan kedalaman perairan. Makin gelap warna biru, makin dalam pula perairannya. 1. Biru pucat, kedalaman 0 sampai 200 meter. 2. Biru muda, kedalaman 200 sampai 1000 meter. 3. Biru, kedalaman 1000 sampai 4000 meter. 4. Biru tua, kedalaman 4000 sampai 6000 meter. 5. Biru tua berbintik merah, kedalaman 6000 meter lebih. Penggunaan warna-warna pada peta memiliki fungsi tertentu. Berikut fungsi warna pada peta. 1. Membedakan tinggi rendahnya suatu daratan dan kedalaman perairan. 2. Memberikan kualitas dan kuantitas simbol pada peta. 3. Keindahan atau estetika. Simbol peta. Simbol peta digunakan untuk menggambarkan kenampakan pada permukaan bumi.
Berdasarkan kenampakan lingkungannya, simbol peta dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Simbol budaya. Simbol budaya adalah simbol yang mewakili ketampakan budaya, misalnya kota, jalan, dan rel kereta api. Perhatikan contoh simbol budaya berikut ini. Simbol alam. Simbol alam merupakan simbol yang mewakili kenampakan alam, misalnya gunung, sungai, dan rawa. Perhatikan contoh simbol alam berikut ini. Sekarang giliranmu untuk menggambar peta kota atau kabupaten tempat tinggalmu. Gambar sesuai langkah-langkah yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Gambarkan di buku gambarmu dan berilah warna sesuai dengan kaidah tata warna pada peta agar kita dapat mengetahui kondisi geografis dan kenampakan alamnya. Selamat berkreasi! Anak-anak sahabat SD, masih ingatkah kalian tentang peristiwa Sumpah Pemuda? Tentu masih ingat, bukan? Pesan penting apa yang dapat kita ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda? Salah satu pesan penting dari peristiwa tersebut adalah pentingnya persatuan dan kesatuan untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Namun, tahukah kamu, walaupun kini negara kita telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi usaha untuk mempertahankan kesatuan bangsa merupakan usaha yang harus terus-menerus dilakukan. Mengapa demikian? Simaklah dengan seksama bacaan berikut ini. Usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa atau Stovia bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut
berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan Gerakan Organisasi Papua Merdeka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai digantikan oleh masa reformasi, para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari bacaan tadi, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa pada tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal berdirinya Organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Karena Organisasi Budi Utomo mampu membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia, sehingga tanggal berdirinya Organisasi Budi Utomo dijadikan momentum kebangkitan nasional. Bagaimana peran Dr. Wahidin Sudirohusodo terhadap berdirinya Organisasi Budi Utomo? Ide Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan telah menarik perhatian Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu dulu dan sekarang? Jelaskan. Dahulu, persatuan dan kesatuan NKRI terancam oleh tipu daya dari penjajah yang berusaha mengadu domba rakyat Indonesia serta gerakan-gerakan dari organisasi pemberontak yang berusaha memecah belah bangsa. Pada masa sekarang, persatuan dan kesatuan NKRI terancam oleh sifat-sifat fanatisme, egoisme, dan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab seperti menyebarkan berita hoaks, menyampaikan ujaran kebencian yang dapat mengadu domba masyarakat. Apa saja usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Dahulu, usaha yang dilakukan yaitu membentuk organisasi-organisasi untuk menyatukan elemen-elemen masyarakat serta melakukan pemberantasan terhadap organisasi pemberontak. Sekarang, usaha yang dilakukan yaitu membuat instrumen hukum serta penegak hukum untuk memberantas para pelaku yang berusaha memecah belah bangsa. Setelah melakukan kegiatan tadi, kamu telah mengetahui betapa pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekarang, coba kamu buat clipping tentang usaha-usaha dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan. Carilah informasi dari koran atau majalah yang memuat artikel tentang usaha yang dilakukan pemerintah atau masyarakat dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemaslah clippingmu dengan dijilid yang rapi dan menarik. Selamat membuat clipping. Demikian pembelajaran keempat dari tema 5 subtema 1. Untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita bahas,
Kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.